Ya, apa namanya? Kok nggak mau melaporkan ke polisi gitu? Di mana bumi dipijak, di situ honor ditagih. Honor pula. Itu profesional aja, Oh, Bang. iya, Nggak iya, boleh iya, Bang iya. kita bawa hati, Bang. Iya, iya, Itu iya, bisa iya. menjadi bumerang bagi kita. Iya, 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 iya. Jangankan jadi bumerang, jadi perang ketiga. Oke, hari selamat pagi bosku. Hari ini agenda kita nebeng di mobilnya Andika Sitorus. Bersama Oke. pengacara handal kita yaitu Asrudin Apalepe. Halo Bang. Halo. Awak gaptek ini. Agak Enggak. malu-malu sama kamera nih. Oh, iya. Kemana kita ini Bang? Dari sana dia. OTW. Aku udah nunggu Abang dari tadi sebenarnya. Ceritamu. Iya, di rumah aku udah nunggu Abang. Ini mana Abang ini nggak ada telepon kayak gitu. Jadi nggak ada musiknya nih. Nggak ada. Kita mau rekam video dulu. Jadi kita mau vlog apa nih hari ini? Aku Pembahasan kita mau apa? pembahasan tentang perkara yang pernah Abang tangani. Oh, si. Lama nih belum ada Si. perkara yang tangani Perkara yang sulit pernah Abang tangani apa Bang? semua Sulit. dikatakan sulit itu relatif lah. Oh, iya, Semua iya. dijalani dengan Pintumu kurang ketat itu Bang. dengan tanggung jawab, ya kan? Di mana bumi dipijak, di situ honor ditagih. Honor pula. Jadi yang tersulit sama semua, sulit. Kita Iya, yang ketimbang saya bilang tadi. sekupangin kita kan? Iya. Sulit itu relatif. Apapun perkara atau yang kita hadapi, yang kita jalani itu ya terpecahkan dengan baik, dengan pikiran yang positif. Jangan dianggap sulit semua. Jangan macam Ustaz Abang. Macam Ustaz selalu aja. Bilang dulu. Selalu aja di Assalamualaikum dulu kalau mau ceramah. Bang. Jadi pernah nangani perkara cerai nggak Bang? Cerai beberapa lah. Beberapa ya. Dari Dari terlalu pakar lah kalau cerai. Dari laki-lakinya atau perempuan ya Bang? Dari perempuan Sering jadi tergugat atau penggugat? penggugat. Jadi gimana? Kan gini istilahnya ya Abang bilang tadi dari perempuan. Kan ini istilahnya perempuan kita rentan. Jadi istilahnya kalau dia kan bermasalah keluarga. Nah, dia punya masalah keluarga sehingga ya pengacara itulah menjadi teman curhatnya gitu. Jadi selama ini kan berarti Abang adalah mempunyai klien perempuan yang sering curhat ke Abang. Gimana kira-kira perasaan Abang? Itu profesional aja. Oh, Bang. iya, Nggak iya, boleh iya, Bang iya. kita bawa hati, Bang. Iya. Itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Iya. Jangankan jadi bumerang, jadi perang ketiga mungkin. Ini bukan karena bukan ada video ya. Bang, tolong diklarifikasi, nanti diedit sedikit Bang ya. Bahaya kalau istri saya nanti melihat video ini kan bahaya Bang. Nggak Oke. boleh, Bang. Itu apa namanya? Ya kita lihat permasalahan perceraian mungkin di Batam ini lah khususnya tinggi Bang ya, tinggi. Jadi yang Abang Kita pakai protokol kesehatan ya. aman itu. Abang kan udah itu, Udah swab. udah swab. Jadi istilahnya tinggi lah perkara cerai di khususnya di Batam ini kan. Dan kita sekupang dari sana ya sebenarnya. Sana bisa juga ya. Nah, jadi kira-kira menurut Abang umur berapa yang paling sering melakukan gugatan perceraian itu? Yang maksudnya yang produktif lah, yang umur masih
25 tahun ke bawah kah atau 25 tahun ke atas kah yang menurut sudut pandang abang lah? Terkadang ya random lah ya, acak-acak. Ya, Kadang ada yang sudah menjalani rumah tangga 21 tahun. ya. Ada yang masih seumur jagung sekitar 2 bulan atau 6 bulan udah ada melakukan perceraian. 21 tahun mau Ada. cerai lagi lah, Mak. Cuma Iya, ceritanya itu itu. kadang ya faktornya mungkin Apalah ya itu, apa faktor-faktor yang mengakibatkan seringnya perceraian khususnya di Batam ini, Bang? banyak juga sih faktornya. Terkadang ya dari pihak suami tidak menafkahi lah dengan layak, malah menjadi tulang punggung. Itu kebanyakan sekarang kan, nggak kebanyakan, cuma ada faktor yang seperti itu. Udah usia usia menjalin rumah tangga udah lama, tapi karena si suaminya tidak menafkahi, malah istrinya yang menjadi tulang punggung, nah itu menjadi akibat perceraian juga. Tapi kan lucu. Dan ada juga faktornya faktor ya, apa lagi? biasa juga kadang ada orang ketiga ya. Kita nggak mau bicara lebar tentang itulah ya. Ada hal-hal yang menjadi ya, gimana lah ya, begitulah. Ya mungkin kalau kita lihat, kalau menurut aku pribadi, faktor dari gila no. faktor dari untuk ekonomi menurutku, kalau yang umur udah 21 tahun pernikahan, faktor ekonomi itu udah tak masuk akal, itu udah mengada-ngada Ya, itu Karena, makanya kadang-kadang masuk juga logikanya ya itu ada orang ketiga. pasti alasan-alasannya itulah orang ketiga atau apa. Karena kalau 21 tahun ya udah asam garam dia makan. Negara makan, jadi nggak ada alasan untuk menggugat cerai, karena ya udah 21 tahun. Kalau Anak anaknya udah udah besar. nikah lagi, Iya. udah bisa nikah lagi. Tapi mungkin kalau faktor kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, ya istilahnya kenapa kekerasan rumah tangga, mungkin dia ada selingkuhan pihak ketiga sehingga ya mengakibatkan perceraian ya. Kalau itu sih masuk, bisa dikategorikan layak lah untuk menggugat cerai. Dan menurut abang lah, kalau perceraian karena ekonomi, abang setuju tak? Sebenarnya perceraian karena ekonomi sih nggak setuju juga ya. Sama. Karena namanya kita komitmen dalam rumah tangga itu kan dari awal Senang tuh sedang suka. susah ya kan, harus Iya. dijalani. Mana tahu menemani laki-laki yang dari nol ketika dia sukses ya kan, itu Iya, kan lebih betul. bagus. Kayak kita ya. Iya. Kayak Oh, dari nol ini ya. Masa dari nol, Iya, abang? dari nol. Sebelum abang pengacara jadi apa rupanya? Pas menjadi pengacara kita ya serabutan juga. Serabutan juga ya. Malah aduh ya gimana ya, kalau bisa dibilang belum mendapatkanlah jati diri sebenarnya waktu itu. Masih mencari-cari pekerjaan tapi tidak diterima. Banyak perusahaan-perusahaan yang saya Udah udah mencoba lamar ya? tapi ya enggak. Memang belum jalannya waktu itu. Mungkin ya dengan kita mengikuti profesi yang kita jalani sekarang, kita lulus, kita apa semua udah disumpah lah, akhirnya terbuka jalan rezeki. Ya begitu. Aku juga, tapi kan abang orang asli orang Batam ya. Kelahiran Lahir di Batam, ya. Cuma kalau orang tua kan ya kalau bisa dibilang sukunya ya Bugis. Bugis ya. Kalau aku merantau ke Batam ini 2004, Bang. Jadi 2004 aku jadi kurir dulu sebelum jadi pengacara. Sehingga aku sependapat sama abang tadi bilang, ya kita ya rumah tangga itu harus istilahnya dari nol. Seperti saat ini saya ya ditemani istri saya terus sampai saya menjadi pengacara, walaupun belum sukses sekali. Tapi lagi on the way menuju kesuksesan. Amin. Berarti tidak setuju lah kalau perceraian karena Enggak ekonomi, Bang ya? Enggak lah, itu enggak menjadikan satu faktor utama sebenarnya perceraian itu terjadi. Iya kan? Tapi kalau istrinya dipukuli? Nah, itu bisa dipertimbangkan. Tapi jangan, kalau dipukuli sekali ya bisa lah ditoleransi ya kan. Iya sekali, tapi pakai gergaji. Mati lah barang itu. Cuman coba dipukul memang sekali, tapi pakai gergaji. Langsung ada jahitannya di sini, cuman.
Itu layak tak diceraikan? Langsung mutilasi. Tapi layak juga itu kan, berarti kan. Iyalah, kekerasan yang seperti itu kan udah kekerasan berat itu. Tapi kenapa ya? Yang banyak yang curhat sama kita, udah dia aku ini kadang sering bang, aku gondok kalau sama orang yang sering curhat. Dia curhat, saya sering dipukuli, saya sering ditendangi kalau suami saya mabuk katanya. Menurut saya, apa namanya? Kok nggak mau melaporkan ke polisi gitu? Penganiayaan. Aku juga bingung. Jadi kadang emosi nengoknya ada orang curhat gitu. Bodoh kali nggak mau melaporkan ke polisi kalau ada kekerasan. Menurut abang gimana itu? Mungkin ya ada tekanan juga terjadi. Tekanannya. Ya, mungkin masih dalam satu rumah tangga, tinggal satu tempat, ya kan? Apabila kau melaporkan hal-hal yang dia juga belum yakin mungkin untuk melakukan perceraian waktu itu. Jadi Enggak, maksudnya bukan perceraian, dia kan dipukuli. Ya laporkan aja ke polisi biar jerah gitu. Ya, itu yang aku bilang. Dia masih ragu-ragu untuk melaporkan Takut suaminya. dia, kasihan ya. Masih takut. Nah, Anaknya gitu apakah ya. aku yakin nih setelah melaporkan pasti kan ada konflik. Iya. Ya kan? Ya. Mungkin dikarenakan ya udah yakin untuk melakukan perceraian, barulah gitu dia ya udah terlanjur lah gitu kan dipukuli, baru dia berani untuk bertindak untuk melakukan gugatan cerai biasa. Tapi waktu saat itu juga dipukuli, dia mungkin belum berpikir apakah yakin tindakan dia untuk melaporkan itu. Memang kalau secara hukumnya kan memang dia ada hak untuk dilindungi hukum kan? Iya. Itu dalam kekerasan rumah tangga maksudnya. Aku juga agak kesal juga kan nengok kayak gitu, kalau dia sempat dipukuli biru-biru dia tak mau dia melaporkan ke polisi kan, alangkah wah. Ya udah gila ini kayak gini, laki-laki mukuli tanpa dilaporkan ke polisi gitu. Sedangkan ayah laki-laki juga kalau lagi bermasalah sama istri orang rumah tak, jangan-janganlah main pukul, nggak boleh lagi. Karena istri wanita itu ya kan udah disentuh sekali, ingatnya bertahun-tahun. Susah dia pakai melupakan. perasaan dia. Mungkin logika. Sama contohnya begini. Sekali aja kita selingkuh. Sekali, ini contoh kami kedua nggak pernah selingkuh. Aku yakin apalagi dia. Kalau kita sekali ketahuan selingkuh, oke, kita dimaafkan, ya kan, kita dimaafkan. Tapi 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi pasti diingat itu kalau ada ribut. Iya, betul. Pasti ada ingat. Aduh, pengalaman itu. Pengalaman selingkuh, Bang? Bukan pengalaman berselingkuh, cuma ya ada hal-hal yang menjadikan si pasangan kita sakit hati. Oh, itu lama sekali, Bang. Nanti ada perkelahian di kemudian Itu hari, lagi diingat-ingat dia, Bang. Aku pun udah lupa kapan-kapan itu terjadi. Ya kenapa gitu penyakit perempuannya? Ya itu, Bang. Kenapa pakai perasaan wanita ya? itu pengingat yang sejati. Ya kan? Iya. Dia memang kalau untuk daya ingat untuk hal-hal yang tentang pribadi, tentang pasangan, apalagi tentang sakit hatinya, aduh, betul. panjang, itu bisa diingat dia seumur hidup kurasa. Pasti seumur hidup, karena 20 tahun lagi pun nanti kalau udah dimaafkan itu kemarin-kemarin. Tapi kalau lagi ribut ada masalah, paling bukan masalah yang itu kan, masalah yang lain. Alah, kau pun kayak gini kok kemarin kau. Udah sakit kan hatiku kok masih aja diingat-ingat. Aduh. Tapi oke lah, itulah bosku ceramah kami hari ini, dengan intinya kalau kita berumah tangga itu bosku, kalau soal tentang ekonomi ya dibicarakan baik-baik, berusaha Betul. baik-baik sambil berdoa, bekerja dan berdoa, jangan saling menyalahkan, karena memang suami itu kepala rumah tangga, tetapi kan bisa saling menopang. Kalau hanya kepala pun badan tak bergerak semua mati juga. Jadi harus saling mendukung, saling menopang. Jangan gara-gara ekonomi rumah tangga kita hancur. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga saya dukung. Ya. Ceraikan aja, tapi kalau ekonomi jangan. Kalau abang gimana? Abang dukung yang mana nih? Iya betul. Kalau hanya tentang faktor ekonomi utamanya, ya saya rasa itu belum tepat untuk melakukan perceraian. Tapi kalau sudah masuk dalam kekerasan, melakukan pemukulan, itu kan udah main fisik kan. Iya. Ya itu secara moral pun terasa kepada si wanitanya, si istrinya. Ya lebih baik sih kalau untuk ekonomi janganlah betul. melakukan gugatan perceraian terhadap suami.
coba dibicarakan kembali. Baik, saling berusaha ya, saling Iya mendukung dong. ya. Iya. Oke bosku, itu ceramah kami. Semoga keluarga-keluarga di sana mendengarkan ceramah kami ini. Semoga bahagia selalu bersama keluarganya. Jangan lupa nonton channel di Kamel terus. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, mantap bang.